Ini adalah suatu kisah di dalam Alkitab di mana Tuhan Yesus melakukan mujizat lima, lima, lima roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan. Yang hadir berapa katanya saudara? Yang hadir adalah 5.000 orang laki-laki. Itu masih laki-laki yang diperkirakan. Belum dihitung anak-anak dan ibu-ibu. Atau mungkin yang single, perempuan-perempuan single, belum lagi dihitung ya. Nah, jadi saudara, itu adalah jumlah massa yang sangat besar. Dan ketika Tuhan Yesus membuat mujizat, katanya saudara, semua orang makan sampai kenyang. Dan sisanya berapa bakul? 12 bakul. Ya, seandainya pun mungkin bawa plastik, saudara, ibu-ibu bawa plastik, bisa jadi juga itu tetap berlebih 12 bakul, saudara. Kenapa? Jatah plastik sudah habis, penuh semua, saudara ya. Kanan kiri diangkut, tas pun penuh, tetap penuh. Tetap juga bersisa 12 bakul. Semua orang makan sampai kenyang. Dengan hanya apa, saudara? 5 roti dan 2 ikan. Nah, saudara, kenapa Tuhan Yesus buat mujizat itu, saudara? Ya. Di situ dikatakan banyak orang mendengar Tuhan Yesus, ya. Lalu dia khotbah, orang-orang sudah hari hampir malam, hampir gelap, mau kemana, makanan tidak ada. Nah saudara, motif Tuhan Yesus itu pada waktu itu adalah belas kasihan. Belas kasihan, dia kasihan orang begitu lapar dan haus akan firman Tuhan. Ya, begitu ramainya orang, kita kasih makan. Cuman ini yang ada, 5 roti dan 2 ikan. Oke, bagi. Itu suatu hal yang luar biasa, saudara. Seandainya lah itu terjadi di kisaran, bagaimana, saudara? Wah, berapa lama kita buat KKR itu, saudara? Kira-kira berapa lama kalau kita mau buat KKR mujizat tiap hari? Saya rasa mungkin lebih dari 1 hari ya. Kenapa? Oh, masih rame nih, masih rame. Apalagi kalau ada orang bilang, Pak, kami dari Riau loh Pak datang. Kami dari Aceh. Pak, kami dari Palembang. Dari Jambi kami datang jauh-jauh Pak. Masa cuma 1 hari Pak, kami masih haus akan firman Tuhan. Kan kira-kira begitu ya. Apalagi kalau terjadi mujizat, ya orang-orang disembuhkan, ini KKR ini pasti luar biasa. Bayangkan berapa orang? 5.000 orang laki-laki yang dihitung ya. Nah itu hari pertama. Hari kedua, dikatakan di situ datanglah orang-orang yang sama. Mungkin tidak semua, tapi tetap juga banyak. Orang-orang yang sama datang mencari Yesus. Di tempat kejadian Tuhan Yesus katanya memberkati roti. 5 roti dan 2 ikan. Itu keesokan harinya orang-orang datang lagi. Masih euforia, masih pingin. Wih, mana tahu masih buat lagi, mana tahu masih di situ dia. Ayo kita datang. Dan ternyata tempat itu kosong. Ya. Karena mereka lihat, mereka dengar-dengar kabar bahwa para murid bertolak ke Kapernaum naik kapal. Mereka pun datang pergi juga rame-rame naik kapal. Ini kan luar biasa. Nyewa kapal aja udah berapa? Iya kan? Nyari kapal, nyewa kapal, pokoknya para nelayan waktu itu bisa saja panen. Kenapa? Disewa untuk cari Tuhan Yesus. Ya, mungkin orang-orang jualan pun ngikut juga. Karena biasanya di mana ada pesta, di situ ada orang jualan ya. Di mana ada rame-rame, di situ ada orang jualan. Ya, keluarlah mungkin nanti yang jual sate, yang jual mie goma,
Ya, kalau Mael ada di situ, ya laku juga jualannya laris ya. Ya, jengkol juga ya. Mereka mengharapkan itu kejadiannya kejadian yang sama. Wah, kita mau lihat lagi nih mujizat di mana Tuhan Yesus. Oh, ke Kapernaum dengar-dengar itu murid-muridnya. Mereka nyebrang laut loh. Dan anehnya kenapa Yesus pergi ke Kapernaum? Kenapa nggak di situ aja? Karena di situ kan tempatnya udah jelas, tempatnya lebar dan luas. Bisa ngumpulin orang sekitar, kita bilanglah dulu seminimal-minimalnya 5.000. Ke Kapernaum di mana mau dicari? Akhirnya jumpa. Wah, Yesus di Kapernaum bersama murid-muridnya. Tapi kenapa ya? Kenapa dia pindah? Nah, ada ayat menuliskan Yesus itu menghindar karena mereka mau menjadikan dia menjadi raja. Padahal Tuhan Yesus datang ke bumi bukan mau menjadi raja. Dia ingin menjadi hamba. Ada persepsi-persepsi yang salah. Kenapa? Karena waktu itu kekaisaran Romawi itu berkuasa. Dan orang-orang Israel merasa berat dengan kekuasaan kekaisaran Romawi. Kenapa berat? Ya ada pungutan-pungutan pajak, makanya mereka membenci para pemungut cukai, makanya mereka benci dengan Zakheus. Banyak hal-hal yang mereka tidak suka dan mereka mengharapkan ada pergantian kepemimpinan, ada raja Israel. Sementara Yesus datang bukan mau menjadi raja di bumi. Itu kemungkinan yang pertama, itu jelas. Lalu yang kedua, hari kedua kan emosi orang sudah reda. Nggak kayak semalam lagi. Kan kira-kira mungkin begitu ya. Kenapa dia pergi ke Kapernaum? Saya melihat, bisa jadi Tuhan Yesus itu bosan. Jenuh, udah bosan, jenuh ditambah lagi kesal. Loh, bagaimana ya? Dicari-cari orang, dibangga-banggakan, dielu-elukan, kok bisa bosan, kok bisa jenuh, kok bisa kesal. Nah, nanti kita lihat bagaimana sikap hati Tuhan Yesus di hari pertama yang penuh belas kasihan, lalu di hari yang berikutnya berubah. Hanya jarak 1 hari Tuhan Yesus berubah sikapnya. Ini contoh kita ngomong baik-baik ini. Ya, satu ketika mungkin kita ngomong, saudara menjumpai saya, entah siapa di gereja ini, kita minum-minum kopi, senang-senang, happy. Lalu besok lagi saudara datang kemari mau jumpa saya, tiba-tiba saya bosan. Ya, saya pergi entah kemana menghindari saudara. Saya berusaha menghindari saudara, lalu saudara kejar. Tiba-tiba saya jumpa di lapangan Parasamia atau di mana? Di tempat apa namanya ini, lapangan hutan kota. Saudara jumpai saya, tiba-tiba saya merasa saya pasang muka bekerut. Saya bosan, jenuh. Nah, kira-kira gimana ini saudara? Nggak tahu apa yang salah. Masa KKR, itu kan KKR ya, kalau di Tanah Lapang rame-rame kumpul itu kan seperti KKR. Tidak diperpanjang untuk hari kedua. Walaupun mungkin bisa juga dibuat mujizat hari kedua. Kan bisa aja dibuat lagi mujizat hari kedua. Tapi tidak diperpanjang, walaupun masa itu, walaupun orang-orang itu masih euforia. Sebenarnya saudara itu kesempatan besar. Untuk apa? Memberitakan Injil. Kenapa? Karena orang banyak. Untuk mempromosikan siapa Elohim Yahweh. Untuk mempromosikan mungkin siapa dirinya. Aku diutus oleh Bapa di surga. Kan kesempatan ya. Kalau kita aja jualan di Facebook, live Facebook, kalau bisa viewernya banyak ya. Kalau bisa viewernya banyak, lagi kita masak juga atau apa gitu sambil jualan, maunya viewernya banyak. Ini dihindari saudara viewernya, dihindari orang-orangnya, padahal ini masa promosinya.
Hari kedua tiba-tiba Tuhan Yesus berubah pikiran. Kok kayak sombong ya gitu ya. Kayak sombong kali. Saya mikir begini. Ketika orang-orang itu datang mencari dia, seolah-olah pingin buat mujizat, seolah-olah pingin mereka menantikan mujizat. Saya berpikir bahwa Tuhan tidak selalu ingin membuat dirinya menjadi pusat ketergantungan. Tidak selalu Tuhan ingin kalau dirinya dijadikan pusat ketergantungan untuk apa? Untuk terjadinya mujizat. Walaupun kayaknya itu memang perlu. Orang-orang menantikan. Orang-orang butuh mujizat. Tapi Tuhan tidak buat. Kenapa? Aduh, nanti kalian cari aku hanya cari mujizat. Tergantung kali kalian sama aku. Tapi bukan tergantung yang baik. Tergantung hanya gara-gara mujizat. Dan saya berpikir begini bahwa Tuhan tidak ingin menjadi pribadi yang bisa mengancam umatnya dengan tidak melakukan mujizat. Loh, ini bagaimana ini? Kok bisa begini? Kadang-kadang ada orang takut tidak beribadah. Kenapa? Takut tidak diberkati. Kalau ada pikiran kita seperti itu, aku nanti nggak beribadah, nanti aku nggak diberkati. Itu Tuhan itu udah ngancam seperti itu. Benar, ngancam. Seolah-olah Tuhan itu jadi mengontrol kita supaya apa? Kau datang, kalau enggak kau nanti tidak ku berkati. Itu cara pandang yang salah loh saudara. Jadi kenapa saya berpikir seperti itu? Ada beberapa hari lalu Braniman, anak saya, bilang begini, Niman, kamu ujian kamu bagi-bagikan sama kawan. Nah, tiba-tiba kamu buat kesalahan lah, begini. Gak suka temanmu denganmu. Bagaimana? Ada statement anak saya yang bilang, lah kalau mereka gak suka sama aku, mereka buat masalah sama aku, tenang aja, nanti ujian tak ku kasih jawaban, katanya begitu saudara ya. Ih, sok kali lah kamu, saya bilang. Tapi saya terpikir ya, bisa-bisa jadi orang-orang itu datang ke gereja karena apa? Takut tidak diberkati. Saudara, coba kalau ada hal-hal yang seperti itu, Tuhan tidak seperti itu. Bukan sekedar mengontrol hidup kita, karena apa? Supaya kita diberkati. Itu Tuhan yang ngancam itu loh. Tuhan pergi menyendiri, lalu diikuti teman-temannya, murid-muridnya, lalu orang datang mencari dia. Dia sepertinya tidak ingin dicari, tidak ingin dijumpai oleh orang-orang yang banyak. Kenapa? Kenapa saudara? Ya, yang saya pikirkan, andailah ini saudara, andailah peristiwa ini adalah peristiwa di dalam doa. Andaikan peristiwa ini adalah peristiwa di dalam doa. Yesus sudah ada di surga, kita masih di bumi. Lalu ada 5.000 orang yang mencari Tuhan. Menanyakan Tuhan, berdoa mencari Tuhan, menyembah Tuhan, memohon kepada Tuhan. Tapi ternyata di dalam doa Tuhan menghindar. Saudara punya pergumulan yang berat, yang butuh ditolong Tuhan. Tapi ketika saudara berdoa sepertinya, aduh, kok kayak nggak ada terasa apa-apa ya. Kok kayaknya kering kali, perasaan ini kering. Kok kayaknya doaku ini sangat butuh pertolongan, tapi sepertinya Tuhan tidak peduli. Tuhan, aku pingin berkati usahaku ini, malah bangkrut.
Tuhan, aku pingin lindungi anakku, malah kecelakaan. Tuhan, sembuhkan penyakitku ini, malah makin parah. Tuhan tidak menjawab. 5.000 orang berdoa, tiba-tiba di surga Tuhan menghindar. Tidak mau dijumpai. Kok bisa Tuhan tidak mau dijumpai? Jangan begitulah, jangan ngarang-ngarang lah. Tuhan yang kita sembah sekarang, Tuhan yang ada di zaman dulu di Alkitab, Tuhan yang akan datang, dan Tuhan yang di dalam doa, di dalam bayang-bayang kita, bayang-bayang pikiran kita, itu Tuhan yang sama atau tidak? Itu Tuhan yang sama, saudara. Dan kita diharapkan kita mempunyai karakter seperti karakter Kristus yang sempurna. Yesus katanya yang tidak berubah, dia kekal. Nah saudara, kalau dia melakukan hal itu di zaman dulu, waktu dia ada di bumi, apa tidak mungkin dia melakukan juga di kerajaan surga ketika umat-umatnya datang mencari dia di dalam doa? Menurut saya itu bisa saja terjadi, saudara. Bisa saja terjadi. Tapi kenapa? Kenapa Tuhan menghindar? Saya melihat, saya pribadi sendiri, saudara, kadang saya tidak peduli dengan perasaan Tuhan. Kadang-kadang ketika saya berdoa, saya dalam pikiran dan bayangan saya, ilustrasi saya di pikiran saya, Tuhan itu pasti senang dijumpai. Tuhan itu pasti senang dicari. Seolah-olah Tuhan itu pasti senang. Itulah gambaran saya, dan dia sepertinya harus menyesuaikan kedatangan saya di dalam doa. Perasaannya yang saya gambarkan dia senang, padahal sebenarnya belum tentu. Tuhan ingin tahu perasaannya, Tuhan ingin kita tahu perasaannya, dan kita menyesuaikan perasaan kita dengan perasaan Tuhan. Bukan Tuhan yang selalu menyesuaikan perasaannya dengan perasaan kita. Loh, ini bagaimana nih kata-kata ini? Ada yang pernah punya boneka panda? Ya, yang baru-baru ini dapat boneka panda, hadiah boneka panda itu di hari ulang tahunnya si Juan. Jesse, maaf ya, Jesse. Itu boneka panda yang besar. Saudara, ketika saudara melihat boneka panda yang besar, apa yang saudara pikirkan? Ada di rumah, ada di tempat tidur. Biasanya kita pingin memeluk. Wih, besar kali. Ya, saya dulu melihat boneka panda pun begitu, pingin memeluk. Ya, padahal boneka panda itu sebenarnya diam saja. Dibuat wajah boneka panda itu wajah yang sepertinya bersahabat. Ya, tidak ada boneka panda itu wajahnya wajah marah. Ya, atau boneka panda itu wajahnya wajah kriminal. Jadi saudara, ketika lihat boneka panda kita pasti ingin memeluk. Bayangkan ada boneka panda yang besar, yang sebesar dirimu yang ada di rumah, dan itu di tempat tidurmu. Ketika engkau marah saudara, lalu masuk kamar lihat boneka panda, apa yang saudara lakukan? Peluk boneka panda, rasanya nyaman. Waktu kita sedih, kesal, teringat sesuatu, ada boneka panda, langsung kita peluk boneka panda, lalu kita merasa nyaman. Waktu kita bahagia, apalagi bahagia saudara, pas ada boneka panda di samping kita, kita peluk, lalu kita semakin bahagia.
Pokoknya apapun situasi hati kita ketika kita meluk boneka panda ini yang nggak tahu-tahu apa-apa, yang penting kita merasa nyaman. Tidak mungkin ada orang marah, saudara. Lalu dia jumpa boneka panda, lalu dia peluk, tiba-tiba marahnya meledak. Kau ya, dikoyak-koyaknya boneka panda itu. Nggak mungkin, saudara. Lalu ditendang-tendangnya boneka panda itu, dirobek-robeknya, diambilnya pisau, ditikam-tikamnya, saudara. Itu tidak mungkin. Biasanya tempat pelampiasan emosi. Untuk apa? Membuat tenang dan nyaman. Pokoknya situasi apapun terjadi, entah kita baru kecelakaan, entah apapun terjadi, kita sedang sakit. Kalau ada boneka panda di dekat kita, waktu kita peluk rasanya, wih enak kali ya. Kita pegang-pegang, kita peluk-peluk, kita penyet-penyeti, rasanya bahagia. Yang artinya, apapun situasi yang terjadi dalam hidup kita, emosi kita bagaimana, stabil atau tidak stabil, boneka panda itu tetap dia di situ menyesuaikan apapun yang terjadi, dia tidak bereaksi. Nah, saudara, kadang-kadang sikap-sikap seperti itu terbawa di dalam doa bagaimana sikap kita kepada Tuhan. Kita merasa kalau kita datang kepada Tuhan, kita itu langsung merasa diterima dan kita merasa nyaman. Kita merasa bahagia dan Tuhan sangat mengerti segala keluh kesah ataupun semua penderitaan-penderitaan ataupun masalah-masalah emosional kita. Yang penting datang sama Tuhan, sepertinya itulah kenyamanan, itulah tempat jawaban, itulah kebahagiaan, itulah suatu ketenangan. Tuhan itu seolah-olah harus mengerti perasaan kita tanpa kita sadari perasaan-perasaan ini muncul. Hanya Tuhan yang paling mengerti kita. Tuhanlah yang paling mengerti diriku, tidak ada yang lain. Tapi sebenarnya memang benar Tuhan paling mengerti kita, tapi mau nggak kita mengerti Tuhan? Mengerti perasaan-perasaannya yang dalam. Pokoknya kita marah, kita datang sama Tuhan. Kita sedih, kita datang sama Tuhan. Kita sakit, kita datang sama Tuhan. Itu tidak salah. Tapi pada waktu kita sedih, saat kita marah, saat kita sakit, apakah memang Tuhan mau dijumpai? Dan saya mau kasih tahu, ternyata Tuhan bisa punya perasaan yang bisa berubah setiap saat. Tuhan punya perasaan yang bisa berubah setiap saat. Jadi bukan pikiran kita itu, Tuhan itu seperti boneka panda yang selalu bahagia kita datang. Ada masanya ketika kita datang di dalam doa, Tuhan pun bisa marah. Ketika kita menyampaikan keinginan-keinginan kita pun Tuhan tidak berkenan. Mungkin dia buang muka atau dia menghindar. Perasaannya bisa berubah kepada kita, bukan selalu bahagia. Atau berbelas kasihan dengan kebutuhan-kebutuhan dan jawaban-jawaban doa kita itu. Apakah dia, ini anakku butuh jawaban doa. Apakah langsung saudara dia merasa, aduh kasihan kali, ku jawablah doanya ini. Kasihan kali, sudah nangis-nangis dia berdoa kepadaku, memohon-mohon. Apakah seperti itu? Saudara, Tuhan itu selalu mengevaluasi perjalanan hidup kita. Dia evaluasi dari kita umur sekian sampai umur sekian, dari umur sekian sampai umur sekian. Setiap tahun kita itu akan dievaluasi. Ulang tahun kita dievaluasi, saudara. Perjalanan panjang hidup kita itu dievaluasi. Dan saudara, tidak sepanjang waktu dia senang atau tersenyum kepada kita, walaupun mungkin dia baru memberikan berkat. Tuhan Yesus baru buat mujizat, 5 roti 2 ekor ikan, kasih makan 5.000 orang kenyang. Waktu itu dia kasihan, waktu melihat orang kenyang dia bahagia, lihat orang itu bersyukur. Sisa 12 bakul dia senang bahagia, tapi besoknya perasaannya berubah, sikapnya berubah, tidak sama lagi kayak semalam.
Padahal yang menerima mujizat itu adalah orang yang sama yang datang menjumpai dia keesokan harinya. Bukan tidak mungkin kita pribadi yang sama ketika kita berdoa, kita mendapat jawaban doa, doa kita dikabulkan, lalu kita besok datang sama Tuhan, Tuhan sudah merasa senang sama kita. Wah, aku semalam doaku baru dijawab. Lalu kita jumpai Tuhan, Tuhan sudah merasa kayaknya bahagia, besok dijumpai Tuhan itu senang. Belum tentu, saudara. Perhatikan ini, jarak 1 hari perasaan Tuhan berubah. Jarak perasaan Tuhan berubah. Ada suatu percakapan. Ini percakapan ini saya lihat ini percakapan yang menyakitkan. Percakapan yang menyakitkan. Pernah saudara ngomong sama orang tapi percakapan mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Ini orang yang sama, saudara, yang melihat mujizat dan mencari mujizat, yang merindukan bagaimana mujizat terjadi. Mungkin ada yang minta disembuhkan. Ada butuh ini supaya didoakan, supaya dijawab doanya, dijawab kebutuhannya. "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Ini orang lagi rame-rame, rupanya jumpa. "Rabi, kapan kau sampai di sini, Rabi? Kami udah capek nyari kau, Rabi. Kenapa enggak di sana? Kenapa pindah ke sini? Kenapa enggak ngomong-ngomong?" Kira-kira begitu. Lalu Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Seharusnya saudara, jawaban yang paling tepat dan beretika sebagai dia seorang guru atau rabi di Israel, "Rabi, kapan ada di sini? Kami cari-cari." Jawaban sebenarnya saudara yang formal apa? "Oh, baru ajanya. Semalam aku sampai sini loh, semalam." Kalian nyari aku ya? Aduh, makasih ya udah kalian nyari aku. Susah payah kalian nyebrang laut loh. Mereka naik kapal loh nyari Tuhan Yesus. Bagaimana kalau ada orang mencari saudara, datang menyeberangi, "Aku datang dari Singapura nyari kau loh." Nyebrang kapal. "Aku datang." Nyebrang pakai kapal, nyebrang laut. "Aku datang dari Singapura, mau jumpa sama kau." Padahal semalam baru apa? Baru video call, bahagia-bahagia. Tiba-tiba datang nyari kita. Kira-kira jawaban kita apa? "Wih, nggak nyangka lah aku kau datang. Kok kau cari-cari aku di sini? Wih, makasih ya. Aku nggak nyangka kalian datang nyari-nyari aku." Seharusnya begitu jawabannya, saudara. Tapi apa jawaban Yesus? Ini udah pasti muka kusut ini, saudara. Hampir bisa dipastikan. Kalian kan nyari aku bukan karena tanda-tanda itu. Mau cari makan ya kalian. Karena kenyang kalian makan roti itu, baru kalian cari aku. Ini jawaban ini enak atau tidak, saudara? Ketika saudara berdoa ada satu kebutuhan, "Tuhan sembuhkanlah aku. Tuhan sembuhkanlah aku." Bagaimana kalau jawabannya kira-kira seperti ini? "Lama kali gak kau jawab doaku." Harus kali aku menjawab doamu. Kau nyari aku karena kau mau sembuh aja ya kau. Itu jawaban yang tidak mengenakan. Itu jawaban ketus, menyakitkan. Lebih bagus dia diam sebenarnya. Gak usah jawab udah. Tapi ini terjadi saudara. Tidak ada basa-basi. Kalian nyari aku semua karena kalian cari roti, karena udah makan kalian kenyang. Itu seolah-olah nyindir begini. Mau makan lagi kalian kan? Mau cari roti lagi kalian kan? Iya, mau cari roti lagi. Sorry ya. Next. Dan akhir pembicaraannya begini. "Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia. Karena ia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari sorga." Ayat 52, orang-orang Yahudi
bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Jadi saudara, mereka ini datang dengan damai. Datang dengan damai mencari Tuhan Yesus. Jumpa. Ketika mereka mendapat jawaban-jawaban Tuhan Yesus yang tidak mengenakan, lalu apa yang terjadi? Mulailah mereka sungut. Apa dibilangnya ini? Gak betul dia ini ngomong. Lalu setelah sungut-sungut, lama-lama mereka bertengkar. Orang datang nyari dia, tapi dia membuat pertengkaran dan sungut-sungut. Bagaimana ketika ini terjadi, ketika kita berdoa kepada Bapa di surga dengan kebutuhan-kebutuhan kita, kita berdoa kepada Tuhan Yesus yang di surga dengan kebutuhan-kebutuhan kita yang sangat mendesak. Lalu Tuhan membuat kita bertengkar satu sama lain. Kita jadi bersungut-sungut, kita jadi gondok, kita jadi kesal dengan jawaban-jawabannya. Akhir dari perbincangan mereka adalah sungut-sungut dan bertengkar. Bagaimana kalau itu terjadi di dalam doa? Perhatikan, Yesus di dunia nyata yang pernah terjadi, Yesus di dalam doa, dan Yesus di kerajaan surga adalah pribadi yang sama. Yang artinya saudara, kalau dia bisa melakukan hal itu pada zaman dulu, dia akan bisa juga melakukannya pada masa kini dan masa yang akan datang. Kenapa dilakukannya? Karena sikap hati yang tidak benar oleh orang-orang yang mencari dia. Karena karakter orang-orang yang mencari dia, Tuhan tidak berkenan. Jadi saudara, tidak selamanya Tuhan itu suka dijumpai. Lihat, kita ini sudah pantas nggak menjumpai Tuhan dengan sikap hati dan karakter kita. Ini hati-hati saudara. Kita bukan kanak-kanak lagi. Anak kita datang, lalu kita peluk, dia buat ulah, merusakkan pakaian atau merusakkan setrikaan, menumbangkan setrikaan, bisa kita maklumi. Itu aja kadang-kadang kita buat kesal walaupun kita orang tua kandungnya. Saya mau kita semua ini punya pemahaman yang baru, punya pemahaman yang dalam, bahwa kita itu harus hati-hati menghadap Tuhan. Kalau Tuhan baru menjawab doamu, mungkin besok saja selisih 1 hari dia tidak berkenan lagi denganmu, saudara. Bisa jadi. Tapi bukan hal yang pasti dan mutlak. Bisa jadi karena ada hal-hal yang tidak berkenan yang kita tidak mau berubah. Ada sikap hati, motivasi kita yang liar, yang itu tidak sesuai dengan apa? Dengan kerinduan Tuhan atas kita. Atau mungkin kita menjadikan Tuhan seperti boneka panda. Kita datang, kita peluk, dan kita bahagia. Kita yang bahagia, yang dipeluk belum tentu bahagia. Next. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Murid-murid loh. Ini bukan hanya yang 12, muridnya banyak, saudara. Jadi mundur gara-gara apa, saudara? Gara-gara perkataan-perkataan Tuhan ini yang tidak menyenangkan. Kita mau nyari dia sampai nyebrang, kita cari kapal, sewa kapal. Kami ini murid loh, bukan pengikut-pengikut yang dari jauh. Kami murid. Kami datangi dia capek-capek. Kok jawaban seperti ini? Mundur kita. Wah. Mundur, saudara. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, pedas juga. Itu udah banyak yang mundur kawan-kawanmu. Kalian nggak ngikut, ikutlah. Kalau mau ikut, pergilah. Dan saya katakan, yang mencari Tuhan karena mujizat, yang mencari Tuhan karena mujizat, yang banyak tadi yang mundur itu bukan pembuat kriminal.
bukan pembunuh, bukan pemerkosa, bukan perampok, bukan. Tapi hanya karena mau mencari mujizat. Jadi saudara, kalau kita masih menganggap kita orang baik, saudara, saya katakan, belum tentu hidup kita itu langsung berkenan di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan itu adalah perjuangan hari demi hari sampai Tuhan memutuskan di mana usia kita berakhir. Ini bukan cerita pembuat kriminal, orang jahat. Ini orang-orang yang baik yang ingin mendengar firman Tuhan, tapi motivasinya berbeda, saudara. Yang mencari Tuhan ini karena mujizat ini bukanlah para pembuat kriminal, tapi sebagian besar para murid. Para murid yang sudah mendapat ilmu, para murid yang sudah mendapat pencerahan. Tapi yang masih karakternya tidak mau berubah, yang masih mau cari berkat, yang gampang tersinggung, yang tidak mau berkomitmen mengerjakan kehendak Elohim, ya mereka gampang tersinggung ketika Tuhan menyinggung perasaan mereka, mereka langsung mundur. Wah, kita ini kadang-kadang saudara, masalah tersinggungan ini sulit loh saudara. Gara-gara tersinggung aja saudara, orang bisa bunuh-bunuhan. Enak kalian nyinggung, nggak ada harga diriku dibuatnya. Bukan tidak mungkin suatu saat Tuhan menyinggung harga diri kita, membuat kita seperti nampak rendah di mata orang lain. Kita dimasukkan dalam situasi kita itu dipermalukan. Kita dalam situasi keadaan kita dipermalukan. Bagaimana respon kita, saudara? Kalau kita menjadi orang-orang yang gampang tersinggung, gagal, benar, gagal. Dan ternyata Tuhan sengaja menyinggung. Tuhan mencari gara-gara supaya apa? Tersinggung orang-orang yang mencari dia. Itu kan cari gara-gara. Udah lama kami cari-cari di mana. Rabi rupanya di sini. Kapan Rabi di sini, sejak kapan? Dia nggak jawab, baru saja semalam tadi. Oh kalian datang dari apa? Bawa apa kalian? Udah capek kalian nyari aku ya? Nggak begitu saudara. Wih kasihan kali kalian lihat. Duduklah kalian dulu ya, udah capek kalian nyari. Oh tidak seperti itu. Oh kalian yang datang-datang cari berkat itu? Hah? Kalian ya? Mau cari berkat kalian? Kira-kira begitu. Lalu dibilangnya, roti hidup, akulah roti hidup, darahku untuk diminum, dagingku dimakan. Artinya, kalian hidup, nikmati hidupku. Kalau kalian mau jadi muridku, nikmati hidupku. Makan darahku, akulah roti dari surga, dagingku adalah roti dari surga. Orang makin pusing. Makin marah orang dibuat, makin bertengkar. Siapa kali kau ini, kok cerita-cerita seperti itu? Lakukan pekerjaan Elohim. Wah macam-macam dia ngomongnya, panjang segala macam. Orang bukan sejuk, tapi orang marah. Saya berharap kalian tidak marah mendengar khotbah ini saudara, amin. Jangan tersinggung saudara ya. Tapi memang saya mau jelaskan bahwa Yesus itu bukan segampang yang kita pikirkan perasaannya untuk beradaptasi dengan perasaan kita di dalam doa-doa kita. Kita harus cek hidup kita ini. Waktu kita doa, Tuhan mau nggak dengar? Pantas nggak kita didengar dengan sikap kita, hidup kita yang sekarang ini? Kita harus naik level, naik grade, ada perubahan untuk mencari perkenanan Tuhan, mencari kesenangan Tuhan, menjaga perasaan dia. Itu lebih dalam lagi. Kita bukan hidup sebagai orang Kristen biasa. Harus sensitif dengan perasaan-perasaan yang menyinggung perasaan Tuhan. Dengan pasangan kita aja saudara, kalau kita tidak sensitif, kalau dia tidak sensitif dengan perasaan kita, suami atau istri kita yang tidak sensitif dengan perasaan kita, kita bisa bertengkar. Gak ngerti kau gak ngerti. Udah ku bilang gini-gini, kau gak ngerti juga. Loh, Tuhan sama loh saudara. Tuhan bisa bilang gitu, kau gak ngerti juga berapa lama kau dengar firman Tuhan, berapa lama kau jadi Kristen tapi kau gak ngerti juga. Waktu kau menghadap aku, kau tidak berkenan. Bisa Tuhan ngomong begitu, saudara.
Ini yang artinya kita ini harus hati-hati dengan Tuhan. Saya juga hati-hati dengan Tuhan, saudara. Tidak selalu Tuhan berkenan kepada saya. Walaupun mungkin saya datang dengan air mata dan penuh kebutuhan-kebutuhan. Saya cek dulu, ini benar enggak sikap saya ini setiap hari, setiap saat. Inilah yang sulit, saudara, menjaganya. Inilah yang sulit. Meminta doa berkat sangat gampang. Lalu ketika enggak dijawab, lalu kita ada kata-kata penghiburan. Apa? Nanti Tuhan akan menjawab doa kita sesuai dengan waktunya Tuhan. Dijawab Tuhan itu sesuai waktunya Tuhan. Masalahnya Tuhan mau jawab atau tidak. Dia jawab dengan kemarahan, atau dia tidak menjawab karena marah, atau memang dia sudah nggak mau lagi berjumpa dengan kita. Ya, jadi hati-hati, saudara. Ini firman Tuhan ini keras dan dalam. Tapi ini penting bagi kita. Untuk kesehatan rohani kita. Untuk menyehatkan pemikiran-pemikiran kita tentang Tuhan. Supaya kita mempunyai rasa takut dan hormat akan Tuhan. Amin. Sejak kapan terakhir kali engkau kesal dibuat pasanganmu, saudara? Kapan terakhir kali engkau kesal dibuat pasanganmu? Dibuatnya kesal, gondok kalau pasanganmu. Kapan terakhir kali engkau kesal dibuat anakmu? Lalu yang terakhir, kapan terakhir kali engkau membuat Tuhan kesal? Ini harus kita renungkan. Amin. Kerjakanlah kehendak Elohim. Minumlah darahnya, makanlah dagingnya. Itulah roti dan anggur. Nikmatilah hidup seperti hidupnya. Dan masing-masing kita ini akan berbeda caranya. Tapi intinya tetap sama. Saudara, bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Amin. Saya ada ilustrasi begini, saudara. Memang ilustrasi ini tidak tepat untuk semua situasi. Tapi saya ceritakan ilustrasi ini untuk menangkap semangatnya. Hanya semangatnya, saudara ya. Hanya semangatnya. Ketika saya dipanggil pulang dari perkuliahan di Jogja. Karena bapak saya selalu telepon, pulanglah bapak sakit, bapak sakit. Kalau kau nggak mampu pulanglah, pulanglah, bapak sakit. Akhirnya memang saya satu ketika sakit, saya disuruh pulang. Lalu ketika sampai di kisaran, kerjaan saya itu hanya untuk apa? Menjaga bapak saya yang sakit stroke di masa tuanya. Di umur mungkin 74 kurang 8 berapa? 66 dia sakit stroke. Di situ pula saya baru kuliah. Ya, sudah tua, orang tua, saya baru punya anak. Anak saya maksudnya. Ada abang-abang saya yang sudah menikah. Saya dipanggil pulang dari perkuliahan untuk menjaga orang tua di masa tua dan sakit. Untuk memahami kondisinya dan perasaan orang tua. Meneruskan usahanya. Usaha yang tidak saya sukai, dia yang suka, saya nggak suka. Karena menjadi pedagang itu cita-cita orang tua saya. Dia suka berdagang, saya nggak punya cita-cita jadi pedagang. Ketika saya datang, orang tua itu bahagia kali, memeluk, mencium dengan tangisan dan air mata. Bahagia. Air mata bahagia ketika dia memeluk saya. Tapi saya memeluk orang tua saya dengan air mata apa, saudara? Air mata kesedihan. Harus di kisaran laku, jaga bapakku ini sakit. Sedih sekali rasanya. Apalagi ketika saya dengar ada teman-teman yang keluar negeri, makin sedih. Saya jalani panggilan itu memang akhirnya bisa dijalani. Orang tua saya meninggal, sudah meninggal dua-duanya. Saya seperti terpaksa mengerjakan pekerjaan orang tua saya dan menjaga perasaannya. Tapi setelah saya menjadi orang tua, setelah saya menjadi bapak dan menjadi orang tua, anak-anak mulai besar, kesadaran-kesadaran ini semakin timbul. Apalagi saudara, penyakit sudah mulai datang. Kadang-kadang mau kram kaki tangan sebelah kiri,
Kadang-kadang seperti kaki saya dua-dua dari lutut ke bawah, seperti menggigit-menggigit gitu ya, seperti ada nggak enak rasa kaki saya. Yang saya ingat apa saudara? Bapak saya yang sudah memanggil saya, yang sudah meninggal dunia. Inilah dulu ya perasaan bapakku, pingin dia ada anaknya dekat dengan dia. Menjaga-jaga dia, mengerjakan pekerjaan yang dikerjakannya. Walaupun aku nggak suka. Saya renung-renungkan, berat memang, tapi sebenarnya orang tuaku itu bijaksana memanggil saya. Karena kalau itu usaha tidak dikerjakan, dia tidak ditemani, hatinya tidak ditenangkan dengan kehadiran saya, mungkin itu akan menjadi kekecewaan dia seumur hidup. Aku punya anak, tapi anakku tidak bisa kuharapkan. Aku sakit, anakku tidak ada di sisiku. Sepertinya waktu saya menjalaninya berat. Tetapi ketika orang tua saya tidak ada, saya punya anak, saya mengingat kembali peristiwa itu, oh inilah rupanya maksudnya. Mengerjakan kehendak dia, menjaga dia. Lalu ketika saya punya anak, ada juga harapan-harapan kalau bisa lah ya, nanti aku udah tua, ada juga lah anakku yang dekat dengan aku, menjaga-jaga aku, ngantarin aku berobat. Rasanya senang juga, bahagia. Walaupun mungkin dia nggak senang, saudara. Tapi semangat ini penting. Semangat mengabdi kepada orang tua. Saya hanya ngambil semangatnya itu, bukan cerita kisahnya. Yang artinya saudara, kita melakukan kehendak Bapa ini perlu semangat untuk mengabdi. Walaupun mungkin kadang kita tidak menyukainya, saudara. Kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kita belajar untuk berubah, kita belajar untuk mengalah, kita belajar untuk berdamai, kita belajar untuk tidak tersinggung, kita belajar untuk tidak berhitung. Walaupun kita mengalami kerugian, mengerjakan ini rasanya saudara, aduh. Kita kehilangan harga diri, mengerjakan ini rasanya, aduh. Tapi ketika kita tahu bahwa inilah kehendak Bapa bagi kita, waduh, semangatnya itu saudara. Itulah penghormatan kepada Bapa di surga. Bagaimana engkau mengerjakan kehendak Bapa dan mengerjakan PR keselamatan kita. Kita bersama menyenangkan hati Tuhan, menyangkal diri kita, melepaskan kedagingan kita, bahkan bersedia kalah dan rugi di dunia ini. Itulah penghormatan kita kepada Tuhan. Berubahlah karena kita menghormati Dia. Bukan hanya sibuk mencari berkat-berkatnya, saudara. Amin. Kita ini punya banyak kebutuhan. Pasti nanti anak makin besar, saudara akan makin banyak berdoa. Tuhan, uang sekolah anakku. Tuhan, cita-cita anakku. Tuhan ini, jodoh anakku, pekerjaan anakku, kuliah anakku di mana Tuhan. Pasti itu akan menjadi doa-doa rutin kita. Tapi apakah doa-doa rutin kita itu sejalan dengan kerutinan kita menyenangkan hati Tuhan? Itu yang perlu kita pertanyakan bersama-sama. Termasuk saya sendiri, saudara. Apakah Tuhan senang dijumpai oleh kita setiap saat? Hanya kita yang tahu, saudara. Gak usah nilai orang lain, hanya kita yang tahu. Amin, Bapak Ibu. Mari masuk ke dalam kedewasaan rohani. Haleluya. Jangan sampai Tuhan bilang, kau datang lagi kau dalam doa ya. Lalu Tuhan menghindar, pindah tempat. Yesus yang kita sembah, pribadi yang kita tahu dulu di dunia nyata, dan sekarang di alam yang lain, juga di dalam pikiran kita, itu adalah pribadi yang sama. Dan dia bisa memberikan kita jawaban-jawaban yang sama, saudara. Ketika kita itu, saudara, tidak menyenangkan hatinya. Demikian firman Tuhan.